Haleluya, haleluya. Shalom. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Berita terbaru hari ini adalah Israel dan Amerika Serikat telah resmi menyerang Iran. Wow, teman-teman, waspada. Perang dunia ketiga di depan mata. Itu sebabnya anak Tuhan harus berdoa buat ketenangan dunia ini. Karena dunia ini semakin hari semakin kacau. Ya, anak Tuhan hanya bisa mendoakan. Apalagi kita di Indonesia ini jauh ke sana itu. Ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia ya? Palingan cuma diplomasi dan mendoakan. Karena memang harus ada perang. Dan Alkitab juga mencatat bahwa di akhir zaman akan ada perang. Nah, teman-teman, menurut BBC News, ini ya, AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Operasi tempur besar-besaran sedang terjadi. Itu artinya Amerika dan Israel mengerahkan kekuatan penuh untuk menyerang Iran. Dan isu-isu yang sedang diangkat dan terangkat saat ini adalah Iran sedang memproduksi nuklir. Tetapi kembali lagi, itu adalah politik. Dan kita tetap berdoa. Saya juga membaca beberapa berita dan salah satunya adalah CNBC ya. Dia mengatakan seperti ini. Perang makin membara, Iran lancarkan serangan balik ke Israel. Oh, rupanya ada ini ya, ada serangan balik ya kawan-kawan ya. Wow. Jadi perang ini sudah semakin nyata teman-teman. Nah, ini dia kawan-kawan. Kita bisa lihat bagaimana. Nah, dalam pernyataan ini ya, dalam pernyataan video sebelumnya, Trump mendesak warga Iran memanfaatkan serangan besar-besaran terhadap Iran untuk menggulingkan kelompok ulama yang memerintah negara itu. Ketika kami selesai, ambil alihlah pemerintahan kalian. Itu akan menjadi milik kalian. Itu mungkin satu-satunya kesempatan kalian dalam beberapa generasi, ujarnya. Jadi yang menggarisbawahi pikiran saya adalah ini. Menggulingkan kelompok ulama yang memerintah negara itu. Ada apa dengan kelompok ulama ini? Tentunya Trump punya pertimbangan-pertimbangan tertentu tentang para ulama ini. Biasanya kalau sudah bicara tentang para ulama-ulama seperti ini ya kita tahulah teman-teman bagaimana ajaran-ajaran mereka, tindakan-tindakan mereka, ya kita tahulah semuanya itu. Tetapi yang menarik begini, bahwa di akhir zaman pasti akan ada perang. Dan sekarang sudah mulai. Nah, saya coba ingat di dalam Matius pasal 24. Nah ini ya kawan-kawan ya. Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayatnya yang ayatnya yang ke-6. Dia bilang begini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kita sudah dengar perang berkelanjutan antara Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina, belum lagi perang-perang di Sudan, di Afrika, terus belum lagi perang di dalam negeri sendiri, perang melawan korupsi, perang melawan KKB, kelompok bersenjata, perang melawan ego sendiri yang ada di bangsa ini. Dan Alkitab bicara buat kita, berawas-awaslah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dan semuanya itu harus terjadi. Ingat, ini loh. Semuanya ini atau semuanya itu harus terjadi. Berarti tidak ada yang bisa menahan peperangan. Tidak ada yang bisa menghentikan perang.
Karena semua harus terjadi dan perang wajib terjadi. Nah, bagaimana dengan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan? Posisi kita hanya berawas-awas. Artinya apa? Berjaga-jaga dan berdoalah. Karena kata Alkitab, kamu tidak tahu kapan dan waktunya Tuhan datang. Dan hari ini saya mau bilang buat kita bahwa semua dunia sedang bergejolak. Itu sebabnya kita harus dekat dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan tetap berdoa. Tetap berdoa untuk keluargamu. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk pelayanan. Berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Untuk para misionaris. Karena apa? Karena orang-orang tersebut butuh dukungan doa. Tanpa dukungan doa mereka mudah jatuh. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus bergandengan tangan. Kita bukan saatnya untuk saling menyalahkan, tetapi saatnya untuk berlutut dan memohon kepada Tuhan agar banyak orang percaya dan diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Nah, ayat 7 bilang begini kawan-kawan ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang perang harus terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Hari-hari ini kita bisa lihat bangsa yang satu sudah mulai bangkit menyerang bangsa yang satu. Dan kita akan melihat terus bangsa demi bangsa akan saling menyerang. Dan itu harus terjadi kata Alkitab. Dan saya bisa bayangkan misalnya kalau sekarang kita ada di ambang perang dunia ketiga. Kalau zaman dulu, zaman perang dunia kedua, itu dengan adanya bom atom, seluruh Hiroshima dan Nagasaki itu luluh lantang. Nah sekarang bukan zaman lagi bom atom saudara. Sekarang zamannya nuklir. Bisa bayangkan nggak kalau nuklir itu dipakai? Waduh, ya kita semua bisa kena dampak. Bisa terpengaruh saudara. Dan sangat tidak mungkin, dan sangat mungkin kehidupan di dunia ini akan selesai. Laut tercemar, udara tercemar, dan itu memang bagian dari konsekuensi peperangan. Itu sebabnya kita berdoa supaya Tuhan berkarya, Tuhan bertindak biar peperangan ini itu tidak meluas. Karena kalau sudah perang dunia ketiga, aduh teman-teman, semua orang yang berkepentingan itu akan terseret di dalamnya. Karena ada banyak negara-negara yang tergabung dalam satu kerjasama dan mereka punya kesepakatan atau perjanjian di dalam sebuah organisasi. Jika salah satu negara diserang, maka itu adalah serangan ke semua organisasi yang ada tersebut. Nah ini berbahaya. Nah sekarang NATO itu di dalam ada banyak negara. Satu negara diserang, maka semua negara NATO itu akan menyerang. Teman-teman, memang kita harus banyak doa dalam hal ini. Tapi memang kita juga tidak bisa pungkiri bahwa memang perang harus ada. Karena itu kata Tuhan. Cuma yang menariknya Tuhan bilang kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah berawas-awaslah, berhati-hatilah. Karena yang pertama, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang kedua, kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Yang ketiga, tidak lama lagi Tuhan mau datang. Jadi akhir zaman adalah masa-masa penantian gereja untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dengan adanya peperangan antara Israel dan Iran dan juga Amerika dan Iran, maka ini semakin jelas bahwa perang dunia ketiga di depan mata. Tetap semangat kawan-kawan, tetap berdoa buat Indonesia agar terhindar dari segala perang dunia ketiga ini, bahkan semua dunia aman, tidak bergejolak. Biarlah para pemimpin ini mengutamakan diplomasi. Kekerasan fisik atau perang tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru akan berdampak yang negatif kepada
seluruh dunia ya. Tuhan memberkati kita semuanya, tetap semangat. Haleluya.